Jumat, 6 Januari 2023. Hari itu aku harus berangkat kerja lebih pagi. Ada pekerjaan yang harus segera aku selesaikan, karena siangnya harus segera diserahkan ke atasan. Oh ya, aku bekerja di sebuah instansi pendidikan tinggi di kota J. Sebuah universitas yang banyak menyimpan cerita-cerita goib. Ya wajar saja, karena keberadaan tempat kerjaku ini memang sudah sangat lama, dan di sekitar lingkungannya juga banyak pohon-pohon besar dan ada juga sebuah danau kecil, yang juga dikelilingi pohon-pohon yang sangat rimbun. Tempatku bekerja memang sudah terkenal horor, banyak mitos-mitos yang beredar di dunia maya tentang tempat kerjaku ini. Namun sejak aku bekerja di tempat ini, selama 30 tahunan belum pernah mengalami gangguan atau kejadian yang bersifat mistis. Dan baru pada tanggal 6 Januari 2023 lalu aku mengalami sebuah kejadian yang tidak masuk akal. Saat itu, ketika perjalananku hampir sampai di tempat kerjaku. Tepatnya ketika melewati jalan di samping danau kecil itu, tiba-tiba aku seperti menabrak sebuah labirin yang tidak kasat mata. Dan suhu udara juga berubah drastis menjadi dingin. Dan pandanganku pun juga berubah, bukan lagi jalan menuju tempat kerja, tetapi sebuah jalan yang sunyi, rimbun dan di kiri kanannya adalah pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi, serta diselimuti kabut yang tebal. Dan saat itu juga, suasana berubah. Aku sudah tidak dalam kondisi mengendarai motor bututku, tetapi berada di sebuah tempat yang seperti taman. Ada danau di situ, dan di tengah danau nampak sebuah istana kecil. Tiba-tiba terdengar suara tanpa wujud. "Selamat datang pangeran, silahkan masuk. Tuan Putri sudah menunggu di dalam istana." Dan tahu-tahu aku sudah berada di depan gerbang istana. Padahal posisi istana ada di tengah danau. Entah bagaimana caranya tiba-tiba saja aku sudah berada di sini tanpa menyeberangi danau. Kemudian terdengar suara lembut seorang putri dari dalam istana. "Selamat datang pangeran, silahkan masuk. Sudah lama aku menantikan kehadiran pangeran di istanaku ini." Saat itu aku berada di dalam suasana yang tidak aku mengerti. Namun hati kecilku memberi peringatan bahwa apa yang terjadi ini bukan sesuatu yang baik, dan bahkan bisa berbahaya bagi diriku. Namun, seperti ada yang menuntunku, tiba-tiba saja aku mengucap salam, "Assalamualaikum," dan saat itu juga, istana itu terguncang. Kemudian terdengar sumpah serapah dari dalam istana dengan penuh kemarahan. "Kurang ajar, disambut baik-baik malah membikin onar. Mau cari mati ya?" Dan aku, yang saat itu masih terkejut dengan berguncangnya istana, semakin kecut dengan ancaman itu. Namun entah keberanian dari mana, tiba-tiba dengan spontan aku menjawab, "Maaf, bukan maksud saya membuat keonaran." Namun mengucap salam itu kan maknanya mendoakan. Kemudian terjadilah sesuatu yang di luar dugaan. Tiba-tiba saja istana itu runtuh lalu menghilang dan muncul sosok orang tua yang berpakaian seperti para wali, dengan jubah dan sorban putih, berkumis dan berjenggot putih panjang. Tangannya memegang tasbih. Sosok itu tersenyum-senyum sambil mengangguk-angguk, lalu berkata, "Luar biasa Ger, mari silahkan. Kita ngobrol di sini saja. Lupakan permainan burukku tadi, sudah lama aku menantikanmu." Kemudian kami duduk di sebuah bebatuan yang tiba-tiba saja sudah ada di tempat itu. Lalu aku pun memberanikan diri bertanya, "Maaf Eyang, siapakah Eyang ini yang tiba-tiba saja muncul? Dan kenapa Eyang mengatakan sudah menantikan saya sejak lama?" Sosok itu tidak menjawab, tapi hanya tersenyum-senyum saja lalu berkata, "Maukah kamu aku beri sesuatu?" Entah kenapa, saat itu hati kecilku semakin memberikan sinyal yang kuat.
bahwa hal ini sangat berbahaya, dan lagi-lagi seperti ada yang menuntun. Spontan dalam hati aku membaca ayat-ayat perlindungan yang aku hafal, lalu aku pun menjawab, "Maaf Eyang, kita belum saling kenal dan belum pernah ketemu. Mengapa tiba-tiba akan memberikan sesuatu? Kan aneh," kataku sambil meniupkan doa-doa yang sudah aku baca ke arah sosok itu, dan sosok itu berubah menjadi raksasa yang menakutkan sambil tertawa menyeramkan. Dan tiba-tiba aku seperti terhisap ke belakang, dan tahu-tahu sudah berada pada posisi semula, yaitu mengendarai motor bututku menuju ke tempat kerja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, begitulah cerita pengalaman yang tidak masuk akal, karena terjadi hanya dalam waktu yang sangat singkat dan dalam posisi aku masih mengendara.